Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Siti Hartimah, selaku guru mata pelajaran PPHN kelas 11 1, dan mudah-mudahan nanti Ibu Kulwatun Raudatin Jannah juga bisa bergabung sebagai guru PPHN kelas 2 kelas 11 2 SMK Al Karimiyah Sumeneb. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi kelas 11 1 dan kelas 11 2 SMK Al Karimiyah Sumeneb, hari ini kita dapat bertatap muka secara virtual, dan mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini akan memberikan nilai lebih, manfaat, barokah untuk kalian semua. Dan selanjutnya saya selaku host akan memandu jalannya pembelajaran ini. Dan untuk tata tertibnya pelaksanaan virtual pagi hari ini, nanti ketika Ibu Guru atau Ibu Siti Hartimah memberikan penjelasan, diupayakan mic-nya semuanya mati. Semua mati mic. Kemudian kamera diupayakan hidup supaya bisa terdeteksi di monitor kami nanti. Dan bila memang karena faktor jaringan sehingga mengakibatkan koneksinya agak lambat, kamera kami persilahkan boleh ditutup. Karena memang keberadaan kamera itu bisa juga menghambat jalannya atau jaringan yang ada. Dipersilakan nanti kalau jaringannya kuat, kamera dibuka. Tapi kalau jaringannya lemah, silahkan untuk ditutup kameranya. Baik, Ibu Siti Hartimah, untuk selanjutnya kami persilakan Bu Siti untuk memberikan Iya, Pak. materi mata pelajaran PPHN untuk hari ini, Selasa tanggal 2 Februari 2021, untuk kelas 11 1 dan kelas 11 2. Kami persilahkan Ibu Siti Hartimah. Iya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kelas 11 1 dan siswa kelas 11 2. Di materi hari ini, materi PPHN, Ibu akan mengajar tentang bahan pangan nabati, sumber minyak, dan lemak. Yang pertama itu jenis palmae. Ya. Mutu lemak atau minyak itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, proses pengolahan, penanganan, penyimpanan, dan penggunaan lemak atau minyak. Kemudian yang kedua, berdasarkan sumbernya, lemak ini dibedakan menjadi dua bagian yang besar. Yang pertama bersumber dari hewan, dan yang kedua bersumber dari tanaman. Kemudian yang ketiga, tanaman kelapa atau nama latinnya yaitu Cocos nucifera, ini tergolong dalam famili Palmae. Buah kelapa sebelum diolah menjadi minyak ini biasanya disimpan terlebih dahulu. Kemudian keuntungannya penyimpanan buah kelapa itu yang pertama, jelas kadar air daging kelapa berkurang. Kemudian yang kedua, kadar minyak bertambah. Yang ketiga, daging buah tambah tebal sehingga hasil kopra bertambah. Yang keempat, daging buah tambah kering. Yang kelima, sabut kelapa mudah dilepas. Lanjut ya, pengeringan daging kelapa menjadi kopra ini dilakukan dengan cara pengeringan dengan sinar matahari, dengan menggarang atau pengasapan di atas api langsung. Jadi menggarang itu sama seperti pengasapan. Nah, kemudian yang keempat, usaha ini dilakukan dengan penggunaan gas belerang dioksida, larutan soda, kemudian ada larutan klorida, dan dengan proses tahapan. Minyak kelapa ini digolongkan dalam non-drying oils dan komposisi asam lemak.
Kerusakan minyak kelapa ini disebabkan oleh hidrolisis, di mana minyak ini menjadi gliserol. Minyak ini menjadi gliserol, di mana minyak ini menjadi gliserol dan asam lemak bebas. Ya, karena itu dari proses oksidasi ini terjadi kontak oksigen yang menyebabkan minyak itu menjadi tengik serta proses enzimatis. Ada 4 macam tipe kelapa sawit, yaitu makrokarya, dura, tenera, dan piscifora, yang masing-masing ini berbeda dalam hal ketebalan cangkang tempurungnya. Minyak kelapa sawit ini dihasilkan dari inti kelapa sawit atau plant kernel oil dengan hasil samping bungkil inti kelapa sawit atau plant kernel meal. Nah, minyak ini mempunyai kadar air yaitu 0,1%, kadar kotornya lebih kecil yaitu 0,01%. Kemudian kandungan asam lemak bebasnya itu kurang dari 2%. Bilangan peroksida di bawah 2, bebas dari warna merah, kuning, hijau, jernih, dan kandungan logam berat serendah mungkin. Kemudian selanjutnya, teknologi pengolahan serealia dan kacang-kacangan. Serealia dan kacang-kacangan. Jelas kalian tahu kan, serealia itu adalah biji-bijian dari rumputan atau gramineae yang kaya akan karbohidrat. Biji-bijian ini tergolong antara lain ada padi, jagung, gandum, cantel, barley, rye, dan oat. Kacang-kacangan ini difamilikan sebagai leguminosa atau polong-polongan yang merupakan sumber utama protein nabati dan mempunyai daya guna yang sangat luas. Kacang-kacangan yang telah banyak dikenal itu ada kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau. Mungkin kalau kacang gud atau gude ini kalian belum tahu. Dan sebagainya, struktur biji seleri ini terdiri dari 3 bagian utama. Ada kulit biji, butir biji, dan lembaga. Nah, selanjutnya perubahan-perubahan lepas panen. Yang pertama, perubahan dari pasca panen ini tergolongkan menjadi 4. Yang pertama, perubahan komposisi, perubahan sifat organoleptik, perubahan sifat fisika kimia, perubahan yang disebabkan oleh mikroba. Nah, perubahan komposisi kimia ini meliputi perubahan dari karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Sedangkan sifat dari organoleptik yang berubah itu dari perubahan warna, bau, dan sifat makan atau eating quality. Kemudian perubahan sifat fisika kimia. Kemudian perubahan yang disebabkan oleh mikroba. Selama penyimpanan, serealia dapat mengalami kerusakan yang dipercepat oleh kondisi penyimpanan yang tidak baik dan karena serangan hama penyimpanan. Lanjut lagi kita ke jenis serealia. Jenis serealia itu yang pertama minyak jagung kaya akan kalori, yaitu 250% per 100 gram bahan. Minyak merupakan minyak goreng yang stabil tahan tengik karena adanya tocoferol di dalamnya. Jadi kalau minyak jagung ini dalam per 100 gramnya itu terdapat 250 kalori, dan ini minyak jagung ini stabil atau tahan akan yang namanya tengik karena adanya tocoferol. Nah, tocoferol inilah yang menyebabkan minyak jagung ini tidak mudah tengik. Kemudian dedak padi. Dedak ini mengandung minyak sekitar 10-13% dengan kandungan asam lemak tidak jenuh cukup tinggi sekitar 80%. Cara ekstraksi yang umum digunakan adalah dengan menggunakan pelarut N-heksena, natrium heksena ya. Kemudian jenis-jenis kacangan. Minyak kacang tanah merupakan minyak yang paling baik untuk pembuatan salad dressing karena dalam fase padat akan berbentuk amorf
di mana lapisan padat tersebut tidak pecah waktu proses pembekuan. Yang kedua, kandungan minyak kedelai relatif rendah dibandingkan dengan jenis kacang-kacang lainnya. Kemudian kita masuk ke jagung. Nah, produk jagung itu terdiri dari beberapa olahan yang akan dibahas di sini. Yang pertama dodol jagung, kemudian pati jagung, tepung jagung, emping jagung, keripik jagung, kemudian sudah itu saja. Ada 5 yang akan dibahas di materi ini. Kita bahas satu-satu ya dalam pembuatan dodol jagung. Nah, dodol jagung ini diolah dari tepung jagung yang diberi gula. Jadi bukan dari jagung aslinya, tapi jagung yang dijadikan tepung, kemudian diberi garam, kemudian santan, kelapa, seperti dalam pembuatan dodol kulit pisang. Hanya saja di sini menggunakan tepung jagung. Lanjut ke pati jagung. Pati jagung dalam perdagangan biasa disebut dengan tepung maizena. Jadi tepung maizena itu terbuat dari jagung. Pati jagung ya. Pati jagung ini dibuat menjadi berbagai macam produk olahan pangan. Proses pembuatan pati jagung secara garis besar melalui tahapan perendaman jagung, penggilingan, pemisahan lembaga dari endosperm, pemisahan serat kasar dari pati dan gluten, dan pemisahan antara pati dari glutennya, kemudian baru pengeringan pati. Lanjut ke tepung jagung. Pembuatan tepung jagung ini lebih mudah daripada pembuatan pati jagung. Nah, tahapan dalam pembuatan tepung jagung ini yaitu meliputi penggilingan kasar berbentuk butiran, kemudian pemisahan kulit dan lembaga, penggilingan halus hingga berbentuk tepung dan pengayakan. Nah, di sini menggunakan upaya diversifikasi, penggunaan tepung jagung menjadi berbagai bentuk makanan, dilakukan pembuatan tepung jagung komposit yang disebut sebagai bahan makanan campuran atau BMC, yaitu pencampuran tepung jagung dari komoditas lain untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan baku olahan, antara lain produk rerotian. Jadi kalau roti itu biasanya menggunakan ini, bisa menggunakan tepung jagung ya. Tetapi ada penambahan yang lainnya, yaitu penambahan tepung terigu juga. Lanjut lagi, emping jagung. Emping jagung adalah biji jagung yang dipres seperti emping, itu berarti dipresnya sangat tipis. Di negara barat, emping jagung ini disebut dengan cornflake. Produk ini dimakan dengan menuangkan susu dan biasanya digunakan untuk sarapan kayak sereal ya berarti. Cara ini di Indonesia belum membudaya. Meskipun demikian, keberadaan emping jagung di Indonesia dewasa ini semakin berkembang dan berdampak positif dalam usaha diversifikasi menu makan. Jadi kalau emping jagung ini, kalau kalian tidak tahu, itu sama seperti sereal. Kalau orang di negara barat itu biasanya emping jagung ini ditambahkan susu untuk sarapan seperti sereal. Kemudian keripik jagung. Nah, berbeda tadi emping jagung, keripik jagung ini dibuat dari biji jagung utuh, di mana pemasakannya biji jagung utuh di dalam air kapur, kemudian adonan tersebut kemudian digiling dan dicetak, lalu dilakukan pengeringan dan penggorengan. Itu menurut Munarso dan Mujisono di tahun 1993. Nah, keripik jagung ini banyak dikonsumsi di Meksiko dan Amerika yang disebut dengan tortilla. Kalau di Indonesia juga ada, itu biasanya di swalayan-swalayan itu sudah ada yang namanya tortilla. Nah, penyajiannya itu biasanya ditambahkan sayur, daging, keju, sama susu. Ini dikonsumsi untuk sarapan ataupun sebagai makanan kecil atau kudapan. Jadi kalau makanan kecil itu disebut dengan kudapan ya, atau dengan kalau orang awamnya itu disebut dengan camilan. Kemudian kacang negara. Kacang negara atau kacang putih ini merupakan komoditas kacang-kacangan lahan lebat. Nah, nama lainnya dari
kacang tunggal itu namanya Frigna usicolata. Nah, kandungan gizi kacang tunggal ini cukup baik karena kandungan lemaknya itu rendah, yaitu hanya 1,4%, sedangkan kandungan proteinnya itu lebih besar, yaitu 22%, dan karbohidratnya 59,1%. Nah, ciri-ciri dari kacang nagara ini yang pertama, kulit bijinya itu putih. Pemanfaatan kacang nagara itu masyarakat Kalimantan sebagai campuran lauk atau industri kacang goreng kupas. Ya. Kemudian peningkatan pemanfaatan kacang nagara ini dapat dilakukan melalui pengembangan cara tradisional seperti pada biji kedelai. Nah, pengolahan cara tradisional ini melalui fermentasi antara lain bisa dimanfaatkan sebagai tempe, tauco, dan kecap. Pengolahan tanpa fermentasinya itu di antara lain yang pertama itu tahu dan susu. Nah, pengembangan bahan pangan baru yang pertama adalah pengolahan pati, tepung, konsentrat, dan isolat ya, ini disebut dal. Berupa biji kacang yang terkupas dari kulitnya. Dal merupakan bahan setengah jadi yang sangat luas dan fleksibel penggunanya. Untuk produk berikutnya antara lain tepung, bubur, dan lain-lainnya. Nah, kemudian yang kedua tepung kacang nagara, tepung komposit, dan produknya. Tepung ini merupakan lanjutan dari dal. Mohon maaf Ibu Siti Hartimah, sepertinya ada gangguan jaringan ya, di tempatnya Ibu Siti Hartimah karena kami tidak mendengar atau tidak melihat Ibu Siti Hartimah. Mungkin yang lain Fahri Ya. Olistoha, tolong buka mic-nya, apakah bisa mendengarkan penjelasan dari Bu Siti? Karena dari Pak Mamat barusan putus-putus dan videonya juga terpotong. Nah, ini baru muncul lagi Bu Siti. Fahri, tolong bantu Pak Mamat apa mendengar yang disampaikan Ibu Siti terakhir barusan ini? Fahri Holis, di open mic-nya nak. Pak David atau? Ya Pak, dengar Pak. Ya, terputus ya Bu Siti tadi? Putus-putus? Iya putus-putus. Iya. Coba Bu Siti lagi dicek Bu. Cek suara Bu. Halo, Ibu Siti. Ibu Siti Hartimah. Ya, bagaimana Holis? Ini Fahri Holis. Iya, Pak. Oh iya, ini sudah ada suaranya Ibu. Ibu nggak usah pakai Iya, Pak. nggak usah pakai kamera dulu sementara, nggak apa-apa. Menjelaskan langsung saja Ibu. Persilakan mulai dari yang B tadi Bu, tepung kacang nagara, tepung komposit, dan produknya. Yang B ini
tadi sempat terputus-putus. Kami persilakan Bu, kameranya ditutup dulu tapi Ibu tetap membuka mic-nya. Silakan Ibu Siti. Saya lanjutkan. Maaf, ini masih belum terdengar ini Ibu Siti. Pak David? Pak David? Iya Pak. Ya, Bu Siti belum Iya, Pak. muncul ya suaranya ke Pak David. Belum muncul Pak. Iya, berarti sama. Berarti sama dengan yang saya alami. Barangkali memang sudah gangguan jaringan di tempatnya Ibu Siti Hartimah. Tidak masalah. Tapi baiklah anak-anakku sekalian, Fahri Holistoha yang sempat bergabung kelas 11.1 dan mudah-mudahan untuk kelas yang lain nanti bisa juga bergabung ataupun bisa menyaksikan di link YouTube nanti yang akan kita kirimkan ke grup WhatsApp masing-masing kelas. Mohon maaf Ibu Siti Hartimah, mungkin pembelajarannya terputus atau gangguan jaringan yang dialami di tempat Ibu Siti Hartimah, sehingga kami di akhir-akhir pemberian materi tadi sempat mengalami gangguan, tidak dapat mendengarkan penjelasan Ibu, suara Ibu terputus-putus, bahkan tidak keluar suara sama sekali. Kami mohon maaf, tidak masalah. Jadi anak-anak sekalian, mungkin kita akhiri saja pertemuan untuk PPHN kelas 11.1 dan kelas 11.2 pada hari ini. Tetapi jangan khawatir, nanti materi dari Ibu Siti Hartimah akan kami share ulang di grup WhatsApp kelas masing-masing. Dan tentunya penjelasan Bu Hartimah dari awal tadi sampai menjelang tadi terjadi gangguan jaringan akan tetap kami tayangkan di channel YouTube, sehingga siswa yang tidak sempat mengikuti pembelajaran virtual pada pagi hari ini tetap bisa mengikuti dan menyaksikan lewat channel YouTube. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.